Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8D yang beranggotakan Yani Enda Astari, Safira Serinita, Erna Fitrianingsih, dan Bowo Trisgianto. Di sini kami akan mempresentasikan hasil mini riset kami yang berjudul Pengaruh Citra Merek dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan McDonald Solo Raya. Latar belakang, pada saat ini, industri makanan merupakan industri yang paling diminati karena mudah untuk dibuat dan memiliki persentase keuntungan yang baik ke depannya. Namun, kondisi persaingan yang semakin tinggi antar perusahaan menyebabkan setiap perusahaan saling berlomba-lomba untuk memasarkan perusahaannya. Harapan dari adanya perluasan pasar secara langsung adalah perusahaan akan memiliki lebih banyak pelanggan sehingga pada akhirnya penjualan akan meningkat. Terdapat hal yang harus dipahami perusahaan pelaku bisnis selaku produsen, yaitu memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan memenuhi keinginan dan harapan dari pelanggan dan menjaga kualitas merek agar tertanam kuat dalam persepsi konsumen secara positif. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti melakukan penelitian yang berkaitan dengan citra merek dan kualitas pelayanan yang mempengaruhi kepuasan pelanggan, sehingga penelitian ini diberi judul Pengaruh Citra Merek dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan McDonald Solo Raya. Adapun beberapa rumusan masalahnya. 1. Apakah citra merek memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan? 2. Apakah kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan? 3. Apakah citra merek dan kualitas pelayanan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan? Adapun tujuan penelitiannya. 1. Untuk menganalisis apakah citra merek memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 2. Untuk menganalisis apakah kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 3. Untuk menganalisis apakah citra merek dan kualitas pelayanan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Adapun beberapa manfaat penelitiannya. 1. Untuk menganalisis apakah citra merek memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 2. Untuk menganalisis apakah kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 3. Untuk menganalisis apakah citra merek dan kualitas pelayanan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Selanjutnya, landasan teori. 1. Citra merek. Menurut Kotler dan Keller dalam Santoso 2019, citra merek adalah kombinasi dari keseluruhan nama, istilah, simbol, rancangan, dan lain-lain yang ditujukan untuk mengenali barang atau jasa penjual sehingga berbeda dengan barang atau jasa yang dimiliki oleh pesaing. Persepsi pelanggan merupakan hasil pemikiran dan penilaian konsumen berdasar penginderaan dari objek-objek fisik maupun sosial tergantung pada stimulus di lingkungannya. 2. Kualitas pelayanan. Menurut Ciptono dalam Tangguh 2018 menyatakan bahwa pada prinsipnya kualitas jasa yaitu sebuah upaya untuk berfokus pada pemenuhan harapan, keinginan dan kebutuhan konsumen agar dapat tersampaikan secara tepat dan benar. Menurut Kotler dan Keller dalam Apriani 2013, pelayanan atau jasa atau servis adalah sebuah tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan satu pihak kepada pihak lain yang pada intinya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun. Sedangkan menurut Grönroos dalam INSU 2010, kualitas pelayanan didefinisikan sebagai hasil dari proses evaluasi di mana konsumen membandingkan harapan mereka atas layanan tertentu yang mereka terima. Prasuraman, Zatham, dan Berry dalam INSU 2010 mengatakan bahwa kualitas pelayanan dilihat sebagai kesenjangan antara konsumen dan persepsi mereka terhadap layanan yang sebenarnya. 3. Kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan merupakan suatu tingkatan di mana kebutuhan, keinginan, dan harapan dari pelanggan terpenuhi yang akan mengakibatkan terjadinya pembelian ulang atau kesetiaan pelanggan yang berlanjut. Musanto 2004. Selain menurut Zatham dan Bittner
Dalam jurnal Tangguh 2018, definisi kepuasan adalah tanggapan konsumen terhadap suatu produk atau jasa apakah telah memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pelanggan. Kepuasan merupakan penilaian mengenai ciri atau keistimewaan produk atau jasa atau produk itu sendiri yang menyediakan tingkat kesenangan konsumen berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan konsumsi konsumen. Selanjutnya, metode penelitian. 1. Populasi dan sampel populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat umum yang dianggap sesuai untuk menjadi responden. Ukuran sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 90 responden. 2. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner atau angket. Peneliti menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden. Selanjutnya ada uji validitas. Uji validitas dalam penelitian ini dengan melihat nilai yang terdapat pada kolom corrected item total correlation yang dihitung dengan menggunakan program SPSS versi 15.0. Uji validitas adalah suatu alat ukur yang menunjukkan tingkat kevalidan atau keabsahan suatu tes sebuah penelitian. Untuk menilai butir dalam kuesioner tersebut valid atau tidak adalah dengan menggunakan patokan 0,2 dibandingkan dengan angka pada kolom corrected item total correlation. Jika angka yang terdapat berada di bawah 0,2 atau bertanda negatif, maka dinyatakan tidak valid atau gugur. Sebaliknya, bila angka korelasinya berada di atas 0,2, maka data dinyatakan valid. Nisvianor 2013. Selanjutnya, uji reliabilitas. Penelitian ini dihitung dengan rumus Cronbach's-Alpha. Metode Cronbach's-Alpha yang digunakan untuk menghitung reliabilitas suatu tes yang tidak memiliki pilihan benar atau salah, melainkan digunakan untuk menghitung reliabilitas suatu tes yang mengukur sikap atau perilaku. Suatu instrumen dikatakan reliable apabila memiliki nilai Cronbach's-Alpha lebih dari 0,6. Dari data hasil uji reliabilitas di atas, diketahui bahwa variabel CRM, kepuasan konsumen, dan loyalitas pelanggan memiliki nilai Cronbach's-Alpha di atas 0,6. CA lebih dari 0,6, sehingga instrumen penelitian tersebut dinyatakan reliable. Sekian hasil dari pemaparan mini riset kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.